Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya dengan lafaz alhamdulillah, ya. Kemudian salawat bertangkaikan salam ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya. Semoga dengan salawat kita yang tadi, ya, bisa membawakan kita menjadi orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir kelak. Ya. Amin, Allahumma amin. Karena ketahuilah ya, anak-anak ustadz sekalian, di yaumil akhir nanti, ya, ketika kita meminta pertolongan, ya, di tempat yang tidak ada yang bisa menolong kalian satu orang pun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita berharap dengan salawat kita itu Rasulullah mau membantu kita. Karena ketahuilah bahwasanya ada nanti segolongan orang yang ketika meminta bantuan kepada Rasulullah ditolak oleh malaikat. Tidak, kamu bukan umatnya Nabi Muhammad. Ditolak gitu kan. Kita ditolak seseorang aja sakit gitu kan. Ini ditolak sama Rasulullah. Ya kan? Sakitnya nggak di sini, ya. Di sini disiksa di neraka itu sakitnya nanti. Ya. Nah, ada sebuah kisah menarik tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita masuk ke bagian adabnya. Ya. Tahu nggak siapa istrinya Rasulullah? Khadijah, ya. Istrinya yang masih muda siapa namanya? Aisyah, ya. Jadi pernah suatu malam, ya, Rasulullah itu sedang duduk bersama istrinya Aisyah, ya, ditemani oleh sebuah pelita. Kalau bahasa kita tuh pelita tuh apa ya? Lilin, ya, lilin corong, ya, atau lampu corong tuh, ya, lentera, ya, gitu. Dan malam itu terbit, ya, bukan terbit, ya, ada bulan purnama yang sangat terang. Tiba-tiba nggak sengaja jatuh lenteranya, mati apinya. Lalu ada dua hal yang bersinar malam itu. Apa aja? Yang pertama bulan purnama, yang kedua bukan bintang, yang kedua iya, wajah Rasulullah. Tuh, wajah Rasulullah tuh terangnya mengalahkan terangnya dari bulan purnama malam itu. Saking takjubnya Aisyah, dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, siapakah nanti di surga atau di hari akhir kelak yang gak akan dapat melihat wajahmu?" Kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Mereka yang ketika disebutkan namaku, ya, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bersalawat, ya. Pada mau nengok wajah Rasulullah semua? Mau. Maka mari sama-sama bersalawat, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ya. Sebelum kita masuk, ya, Ustadz ingin ingatkan kembali kepada kita semua, ya,
Ini adalah sebuah majelis ilmu, ya. Sebuah majelis ilmu. Tahu nggak beberapa kebaikan dari majelis ilmu itu? Yang pertama adalah, ada yang mau masuk surga? Ada yang mau masuk neraka? Nggak ada, ya. Jadi salah satu keutamaan dari majelis ilmu, salah satu keutamaan dari siswa-siswa ustadz, ya, salah satu keutamaan dari kita semua berada di sini sekarang adalah, yang pertama itu sebagai jalan pintas, ya, atau jalan yang dapat lebih memudahkan kita untuk masuk surga. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Memudahkan kita untuk masuk surga. Jadi ketika kalian semua berada di majelis ilmu, maka dengarkan agar Allah mudahkan kalian untuk masuk surga. Pada mau? Kalau ada jalan yang cepat, ngapain jalan yang lambat, ya kan? Iya, maka dengan majelis ilmu hari ini harapannya semua bisa masuk surga. Amin. Yang kedua, ketika berada di sebuah majelis ilmu yang mengajarkan tentang kitab-kitab Allah, ya, mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang Rasulullah, ya, menyebutkan nama Allah di dalam majelisnya, maka semua malaikat yang melihatnya hari ini, jadi ini ada yang malaikat yang nengokin kita kan, yang melihat kita, akan berdoa untuk ketenangan diri kita, ya. Yuk, kapan lagi nih, ya? Kapan lagi didoakan oleh malaikat? Kalau enggak hari ini, gitu kan? Kalau enggak di hari Jumat berkah ini, gitu. Kapan lagi mau didoakan agar kita mendapat ketenangan di dunia, seperti itu. Nah, berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bicara adabnya, kenal dulu dengan Rasulullah. Sudah kenal? Di mana? Kapan? Ya, berarti belum kenal, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Nabi kita, ya. Kapan lahirnya? Iya, tahun gajah, ya. Tahunnya cuman gitu aja, ya. Oke, nanti jadi PR, ya, untuk kita semua. Nah, ketika bicara tentang adab kepada Rasulullah, maka tidak lebih dari dua hal yang dibahas. Yang pertama adalah taat, ya. Yang kedua adalah cinta. Jadi tidak ada adab kepada Rasulullah tanpa mencintai Rasulullah, dan tidak ada adab kepada Rasulullah tanpa taat kepada Rasulullah, ya. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Cinta, ya. Ada yang tahu cinta? Ya. Kalau sudah cinta maka, ya, teh kucing rasa coklat, ya kan? Kalau cinta sudah melekat maka, iya, gitu, ya. Nah, ketika bicara tentang cinta, ya, cinta kepada Rasulullah, maka, ya, seorang imam besar mengatakan, ya, mencintai Rasulullah itu, ya, tidak ada orang yang beradab kepada Rasulullah tanpa mencintainya. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ya, mencintai Rasulullah dengan cara mengenal dengan lebih dekat kepada Rasulullah. Ya. Bagaimana cara mengenal lebih dekat dengan Rasulullah? Dengan mempedomaninya. Kita kalau ngefans sama seseorang, kita pengen nggak ngikutin gayanya? Pengen. Kalau ngefans sama seseorang, pengen nggak ngikutin cara pakai pakaiannya? Kita kalau ngefans sama seseorang, pengen nggak nengok gaya bicaranya? Ya kan? Nah, begitu juga dengan mencintai Rasulullah, ya.
Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita harus mempelajari bagaimana Rasulullah hidup, bagaimana mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah, mempelajari bagaimana cara Rasulullah berinteraksi, bagaimana cara Rasulullah berpakaian, ya. Jadi tidak ada adab tanpa cinta kepada Rasulullah, dan tidak ada adab tanpa taat kepada Rasulullah. Yang kedua adalah taat. Taat kepada Rasulullah itu maksudnya adalah ketika kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka segala sesuatu, ya, sunnah dari Rasulullah, ya, kita harus mengikutinya. Kita sudah mulai dibiasakan di sekolah. Sudah berapa hadis yang dihafal? 3. Yang pertama, ya la yasrubanna ahadun minkum qaima. Yang kedua, wa qitaluhu kufr. Yang ketiga, khairukum. Iya. Itu semua adalah sunnah dari Rasulullah. Minum dengan duduk, ya, adalah sunnah dari Rasulullah. Mau ikut? Mau. Jenggot nih, kalian mungkin belum punya, ya, nih. Jadi kata Rasulullah itu, orang Muslim itu hendaklah memanjangkan jenggotnya dan menipiskan atau mencukur kumisnya. Nah, jadi jenggot ini merupakan sunnah dari Rasulullah, ya. Memakai peci nih sunnah dari Rasulullah, ya. Pakai baju putih sunnah dari Rasulullah. Baca surat Al-Kahfi hari Jumat adalah sunnah Rasulullah. Mau ikut? Mau. Kalau kita pengen beradab kepada Rasulullah, maka kita harus taat kepada Rasulullah dengan cara mempedomaninya, mengikuti segala sunnah-sunnahnya, ya kan? Jangan ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak mau taat kepada Rasulullah, ya. Sami'na wa ata'na, ya. Kami dengar maka kami turutin. Kalau sudah dengar tentang hadis, ya, dengar kemudian perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dengar kemudian kita turutin. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an ada disebutkan, ya, di surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang menaatin Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Di surga nanti mau bersama dengan Rasulullah? Mau. Di surga nanti bersama nabi-nabi? Mau? Mau. Di surga nanti mau dengan orang yang soleh? Mau. Caranya cuma satu, bersalawat dan mentaati Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat ke 69. Seperti itu. Selain dari dua hal yang tadi, selain cinta dan taat kepada Rasulullah, ya, ada beberapa hal lagi, ya, yang menggambarkan bagaimana kita beradab kepada Rasulullah. Yang pertama itu ialah mengagungkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengagungkan nama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika disebutkan namanya, maka kita bersalawat. Ketika disebutkan dengan nama Rasulullah, maka bersalawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau beberapa macam jawabannya, Allahumma salli wa sallim barik alaihi, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, silahkan bebas mau bersalawat seperti apa. Bukan berarti, ya, bukan berarti
kita harus bersalawat terus. Enggak juga. Kalau bisa dilakukan lebih baik. Tapi kalau tidak bisa dilakukan, maka ketika mendengar nama dari Rasulullah SAW, maka kita bersalawat. Nabi Muhammad SAW, ya. Bagaimana salawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian yang kedua adalah membenarkan, ya. Sama seperti taat, ya. Membenarkan segala kabar yang datang dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ternyata punya gelar ketika di Mekah. Ya, nama gelarnya apa? Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, ya. Jadi mungkin enggak Rasulullah itu berbohong? Enggak. Mungkin enggak Rasulullah itu berbohong? Enggak, ya. Jadi kita selaku umatnya Rasulullah Muhammad SAW, kita harus siap, ya, membenarkan segala perkataan dari Rasulullah, membenarkan segala perbuatan dari Rasulullah, ya. Ada satu kisah menarik, ya, tentang mengikuti sunnah Rasulullah, ya. Kenal Ali bin Abi Thalib? Kenal, ya. Ali bin Abi Thalib itu, ya, salah satu khilafah Rasyidin, ya. Salah satu khilafah Rasyidin. Beliau itu pernah, ya, duduk di depan rumahnya memegang segelas susu unta. Dulu kan masih susu unta, ya, bukan susu kambing. Bengong. Tahu bengong? Bengong dia. Melamun. Itu setelah wafatnya Rasulullah, ya. Melamun seperti itu. Kemudian ditanya kepada oleh sahabat, ditanya kepada Ali bin Abi Thalib waktu itu, ya. Ya Ali, kenapa engkau terbengong dan memegang susu di tanganmu? Apa kata jawaban Ali bin Abi Thalib? Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah melakukan ini. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah melakukan ini. Sesuatu hal yang tidak terduga, ya. Kita nggak tahu itu ngapain, bener nggak? Bengong, ya. Padahal waktu itu kalau tidak salah Rasulullah itu sedang memikirkan atau sedang pengen minta kepada Rasulullah memindahkan kiblat, ya. Dulu kan kiblat kita pertama kali bukan di Mekah seperti itu. Tapi Rasulullah itu malu untuk minta sama Allah. Jadi dia hanya terbengong seperti itu. Dilihat oleh Ali, kemudian dicontoh oleh Ali. Saking rindunya kepada Rasulullah, nggak tahu itu ngapain, dicontoh aja, bengong sambil megang susu, gitu. Saking cintanya kepada Rasulullah. Begitulah adab kita kepada Rasulullah, ya. Seperti, ya, pakai sendal, pakai kaki kanan dulu apa kiri dulu? Kanan, ya. Pakai baju kanan dulu apa kiri dulu? Kanan, ya. Ngelepas sendal kiri dulu apa kanan dulu? Kiri. Masuk kamar mandi kiri dulu apa kanan dulu? Kiri, ya. Itu adalah sunnah-sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi kata Rasulullah pernah seperti ini, ya. Sesungguhnya orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang-orang yang ketika disebutkan namaku, dia tidak bersalawat. Jadi orang yang paling pelit itu, ya, orang paling pelit di dunia ini itu bukan orang yang nggak mau memberikan hartanya, bukan yang nggak mau mengeluarkan duit, bukan. Tapi orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah dia tidak bersalawat. Jadi ketika disebutkan nama Rasulullah Muhammad SAW, kita bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tahu kenapa disebutkan paling pelit? Tahu? Iya, mengeluarkan suaranya saja untuk bersalawat kepada Rasulullah dia nggak mau. Apalagi mengeluarkan duit. Ya, saking pelitnya.
Ya, makanya orang yang paling pelit ya, mau jadi orang paling pelit? Enggak, maka bersalawat. Kemudian menyiarkan sunnah-sunnahnya. Yuk, siapa yang tahu apa sunnah terbesar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan puasa sunnah. Apa? Ya, ada satu hal ya yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah selama kenabiannya. Apa? Yaitu berdakwah. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan dakwah selama masa kenabiannya. Ya. Berdakwah. Apa artinya dakwah? Mengajak, ya, menciarkan, ya, menciarkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Menciarkan, ya, mengajarkan, ya, menunjukkan dari keislaman itu sendiri. Sekarang ya, banyak orang-orang yang sangat ngefans ya sama K-pop, ya enggak? K-popers, ya kan? Iya, BTS ya. Iya, BTS ya kan? Iya, plastik gitu kan? Ya, Blackpink dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Padahal ya, banyak mereka yang pengen gayanya seperti mereka. Padahal tidak satupun dari mereka yang Islam, tidak satupun dari mereka yang menyiarkan agama Islam, ya. Bahkan ada orang Islam sendiri yang malu pakai peci, ada orang Islam sendiri yang malu pakai koko, ada orang Islam sendiri yang malu baca Quran, ada orang Islam yang malu sholat di masjid, ya, malu bersalawat, ya. Bukan berarti ria, ya, bukan berarti ria, tapi kita selaku umatnya Rasulullah harus bisa menciarkan agama Islam kita, harus bisa menunjukkan bahwasanya kita beragama Islam, ya. Pakai jenggot, ya, bukan pakai, ya, menjaga jenggot, nggak bisa kalian pakai, tunggu tumbuh sendiri, ya. Ada lagi yang apa namanya, isbal, ya, walaupun ada beberapa pendapat terkait isbal, ya, celana cingkrang kalau orang kita bahasanya, atau disebut dengan isbal, seperti itu. Itu juga ada orang yang malu dengan isbal, ya, seperti itu, ya. Jadi kita selaku umatnya, ya, selaku umat dari Rasulullah SAW wajib mensiarkan agama Islam, seperti itu. Wajib mempedomani ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah. Wajib mencintai Rasulullah. Wajib taat kepada Rasulullah. Wajib bersalawat ketika disebutkan nama Rasulullah. Ya. Jadi jadikanlah, ya, anak-anak ustadz sekalian, jadikanlah Rasulullah itu, ya, sebagai idola kita, ya. Kalau sudah cinta, ya, kalau kita sudah cinta, ya kan, apa saja pengen kita lakukan untuk orang yang kita cintai. Apa saja pengen kita lakukan untuk berjumpa dengannya. Maka kalau sudah cinta kepada Rasulullah, maka mengikuti seluruh sunnahnya, ya, diusahakan untuk mengikuti seluruh sunnah dari Rasulullah, ya, menjaga nama baik Rasulullah, ya, seperti yang ini, ya, yang sedang terjadi, ya, sebuah TV, ya, sebuah stasiun TV di Korea Selatan yang menghina azan, seperti itu. Kita harus marah, ya. Kita harus marah seperti itu. Azan itu adalah kalimat-kalimat Allah, ya. Ya, kalimat-kalimat Allah, panggilan sholat dimain-maini. Kita wajib marah seperti itu. Ketika Nabi Muhammad SAW dihina,
kita wajib marah. Dulu itu ada orang Amerika ya, menerbitkan satu film namanya Innocent Muslim ya, bercerita tentang kisahnya Nabi Muhammad tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di situ diceritakan Nabi Muhammad berzina, kemudian makan daging babi dan lain sebagainya. Ini kan menghina orang Muslim nih, ya. Kita harusnya marah. Orang tua ya, mohon maafnya gini, nama bapak kalian aja disebut, marah nggak? Marah. Kenapa ada orang yang menghina Rasulullah kita nggak marah? Apa kita nggak cinta sama Rasulullah? Cinta, seperti itu. Marah dengan cara yang baik, seperti itu. Walaupun ya, orang yang paling kuat di antara kamu adalah orang yang bisa menahan amarah. Tapi ketika agama ya, jadi sebuah kisah seperti ini ya. Di zaman Rasulullah pernah ada seorang ahwat ya, ketika di Madinah ya, bukan berarti nggak boleh marah ya. Ada seorang ahwat di Madinah diganggu oleh orang Quraisy waktu itu, orang Nasrani di Madinah waktu itu yang yang dilindungi oleh undang-undangnya Rasulullah di Madinah. Waktu itu digangguin di ahwat muslim ini ya, perempuan muslim ini digangguin di pasar, kan? Ketika digangguin, jilbabnya dicantolkan ke paku sehingga ketika ahwat ini jalan, auratnya terbuka. Ya kan kurang ajar sekali orang Quraisy ini, orang Nasrani ini kan. Ketahuan sama Rasulullah, tahu apa yang terjadi? Rasulullah membawa semua pasukan perangnya mengepung perkampungan orang Nasrani ini, kemudian diusir dari Madinah. Tuh, bayangin Rasulullah aja menjaga seorang akhwat, tuh, sampai segitunya, sampai diusir dari, kalau kita bahasanya diusir dari kampung, diusir dari satu negara. Tuh, ya, masa kita nggak mau melindungi nama baik dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, mungkin itu saja ya adab terhadap Rasulullah. Yang pertama kita harus cinta, yang kedua harus taat, ketiga harus mengagungkan namanya, keempat harus membenarkan seluruh sunnah-sunnahnya, yang kelima harus menciarkan agama Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Untuk anak-anak Ustadz, jika ada pertanyaan dipersilahkan dikembalikan ke moderator. Ada yang mau ditanya? Sini aja. Ada? Duduk aja, duduk. Ada yang mau ditanya? Iya. Berdiri, namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Iya, baik. Ada lagi? Ada? Abang-abangnya ada? Ada? Baik, kita jawab dulu ya. Jadi sebelum menjawab apa itu sunnahnya Rasulullah, maka kita harus tahu dulu apa arti dari sunnah. Ya, apa arti dari sunnah? Apa arti dari sunnah? Iya, itu hukum sunnah. Kita bicara tentang sunnah Rasulullah. Kita bicara tentang hadisnya Rasulullah ya. Jadi sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah, ya. Mulai dari perkataan, mulai dari perbuatan, ya. Jadi sunnah Rasulullah itu ada yang perkataannya, ya, ada yang perkataannya, ada yang perbuatannya. Contoh sholat, ya. Kalau perbuatannya contoh sholat,
Ya, apa namanya lagi? Misalnya masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Perbuatan Rasulullah nggak ngomong gitu. Itu perbuatan Rasulullah gitu kan. Kemudian apalagi? Diamnya Rasulullah ya. Kadang Rasulullah itu ketika membenarkan sesuatu itu bukan langsung berbicara gitu kan. Ketika sahabatnya misalnya melakukan sebuah hal, ketika Rasulullah berdiam diri, maka dia membenarkan apa yang dilakukan. Ketika Rasulullah menyalahkan itu baru salah. Tapi Rasulullah diam saja tidak melarang, itu berarti membenarkan perbuatan itu. Gitu ya. Jadi perbuatannya, perkataannya ya, diamnya ya, itu termasuk sunnahnya Rasulullah ya. Bahkan ya, ada dalam satu materi namanya Syumuliyatul Islam ya. Artinya apa? Kesempurnaan Islam. Islam itu sangat sempurna. Kita diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gitu. Bangun tidur apa dulu yang dibuka? Mata. Iyalah, masa apa? Gitu. Ke kamar mandi, kaki apa dulu masuk? Kiri. Apa dulu dibasuh? Muka apa tangan? Oh, sunnahnya yang dibasuh adalah tangan. Gitu, bersih. Habis itu pakai pakaian, sunnahnya pakai pakaian warna putih. Rasulullah itu pakaiannya cuma 2 warna, kalau nggak putih hijau. Ya. Kemudian apa lagi? Makainya pakai dari tangan kanan dulu. Seperti itu. Keluar ya, berinteraksi dengan orang. Ada lagi ya kan? Tidak boleh menyela, tidak boleh menghina dan lain sebagainya. Ya. Itu ya. Jadi kalau bicara tentang apa saja sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Sholat sunnahnya, perkataannya dan lain sebagainya. Nanti boleh dicari tentang ada di kitab-kitab hadis ya terkait sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi apapun yang disandarkan kepada Rasulullah, perkataan, perbuatan ya, itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW ya. Kalau tidur Rasulullah arah kemana? Ke kanan menghadap kiblat ya, arah ke kanan menghadap kiblat, seperti itu ya. Jadi semuanya dia atur. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada ya, kesimpulannya dari materi hari ini adalah ketika bicara tentang adab kepada Rasulullah, maka bicara tentang cinta dan taat kepada Rasulullah. Ketika bicara tentang adab kepada Rasulullah, maka kita bicara tentang mengagungkan ya, mengagungkan nama Rasulullah ya. Kemudian membenarkan perkataannya, kemudian menyiarkan ajaran-ajaran Islam ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Kalau ada kesalahan, sesungguhnya itu adalah sifat manusia yang datangnya dari Ustadz sendiri. Kalau ada kebenaran, maka kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.